Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, juga kepada Ibu Tiara Amanda Lestari STP MTP selaku dosen pengampu Industri Teknologi Pertanian. Pada kesempatan siang ini kami akan menyampaikan proposal pembuatan sistem pertanian urban farming di Kelurahan Rawasari, Kota Jakarta Pusat. Perkenalkan, nama saya Raisa Putri Ajahra sebagai moderator dan juga penyampaian materi. Dan di sini beranggotakan Tanti Febrianti, Nabila Indi Gunawan, Gayatri Zakiyah, Syakila Wahda Aulia, Siti Rahmawati, Firly Aulia Nurisman, Sandrina Quintino Basit, Muhammad Yusuf Purwanto, dan Fida Maulidia. Tanpa berlama-lama, kita akan melanjutkan ke materi. Apa itu urban farming? Urban farming merupakan pendekatan pertanian modern yang mengintegrasikan kegiatan bercocok tanam dengan lingkungan perkotaan atau semi perkotaan. Memanfaatkan lahan terbatas seperti perkarangan, atap bangunan, atau lahan kosong untuk menghasilkan pangan segar secara berkelanjutan. Tujuan dan lokasi proyek. Tujuannya di sini adalah untuk menetapkan sistem urban farming pada lahan terbatas di permukiman perkotaan untuk meningkatkan ketersediaan pangan bagi masyarakat Kelurahan Rawasari untuk memanfaatkan limbah rumah tangga sebagai pupuk organik. Lokasi proyeknya, kegiatan ini akan dilaksanakan di Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Definisi pertanian terpadu. Sistem pertanian terpadu adalah sistem pertanian yang mengintegrasikan kegiatan subsektor pertanian, tanaman, ternak, dan perikanan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas sumber daya, lahan manusia, dan faktor lainnya. Sistem ini juga mendorong produksi pertanian, meningkatkan perekonomian, dan pelestarian sumber daya alam, serta kemandirian dan kesejahteraan petani secara berkelanjutan. Detan 2024. Konsep urban farming. Pengertian urban farming adalah kegiatan pertanian yang dilakukan di wilayah perkotaan dengan memanfaatkan lahan terbatas seperti pekarangan, atap bangunan, dan ruang sempit lainnya untuk memproduksi pangan secara berkelanjutan. Urban farming berkembang sebagai respon terhadap urbanisasi, keterbatasan lahan pertanian, serta meningkatkan kebutuhan pangan dan isu lingkungan di wilayah perkotaan. Prinsip utamanya menekankan efisiensi ruang, penggunaan teknologi sederhana hingga modern, serta berkelanjutan lingkungan. Selanjutnya, sistem pertanian terpadu dalam urban farming. Pengertian SPT adalah sistem pertanian yang mengintegrasikan berbagai subsektor seperti tanaman, perikanan, dan pengolahan limbah organik dalam satu kesatuan yang saling berinteraksi. Penerapan pada urban farming dalam konteks perkotaan, SPT diterapkan melalui teknik hidroponik, vertikultur, dan aquaponik untuk mengoptimalkan lahan sempit dan meningkatkan efisiensi sumber daya. Manfaat integrasi komponen memungkinkan terjadinya daur ulang nutrisi, penghematan air dan pupuk, serta pengurangan limbah perkotaan. Selanjutnya yaitu komoditas urban farming terpadu. Sayuran daun, contohnya seperti salada, bayam, sawi, dan kangkung, mudah dibudidayakan secara panen 30-45 hari dan cocok untuk sistem hidroponik atau vertikal. Yang kedua yaitu sayuran buah, yaitu tomat, cabai, mentimun, dan paprika produktif di tanaman di pot atau rooftop garden. Buah dan rempah, contohnya seperti stroberi, blueberry, hasil mint, dan jahe bernilai ekonomi tinggi serta sesuai dengan urban farming skala kecil. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Yusuf. Manfaat urban farming dalam pertanian berkelanjutan. Urban farming memanfaatkan lahan terbatas di perkotaan untuk menyediakan pangan segar secara berkelanjut, meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga,
serta mengurangi ketergantungan pasokan dari luar kota dan dampak distribusi pangan jarak jauh. Selain itu, urban farming berperan dalam pertanian berkelanjutan melalui efisien penggunaan lahan dan air, memperbaiki kualitas lingkungan perkotaan, serta meningkatkan kemandirian dan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan hasil panen. Metode pelaksanaan komoditas yang digunakan yang pertama ada tanaman pangan. A. Selada. Selada dipilih karena memiliki siklus panen yang singkat dan sangat sesuai dibudidayakan dengan sistem hidroponik. B. Bayam. Bayam merupakan sayuran daun yang mudah dibudidayakan dan memiliki pertumbuhan cepat. C. Tomat. Tomat memiliki nilai ekonomi dan gizi yang tinggi, serta dapat dibudidayakan dalam pot atau sistem hidroponik. D. Mint. Mint termasuk tanaman herba yang adaptif terhadap sistem tanaman terbatas, memiliki nilai tambah sebagai tanaman herba. Komoditas digunakan 2. Ternak. Ikan nila. Ikan nila bertumbuh cepat, toleran lingkungan, dan cocok untuk sistem aquaponik. Ikan gurame. Ikan gurame bernilai ekonomi tinggi dan mendukung penyediaan protein hewani skala kecil. Ikan mas. Ikan mas bernilai konsumsi tinggi dan mampu dibudidayakan pada kolam sederhana di perkotaan. Ayam broiler memiliki pertumbuhan cepat dan efisien dipelihara secara intensif sebagai sumber protein hewani. Ayam petelur. Petelur dapat dipelihara secara intensif di kandang pada lahan terbatas dan menghasilkan telur secara stabil. Selanjutnya, sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Sarana budidaya tanaman, instalasi hidroponik atau vertikultur, pipa paralon rak, tanaman net pot, media tanam, dan larutan nutrisi untuk mendukung pertumbuhan tanaman tanpa tanah. Sistem irigasi atau sirkulasi air untuk menjaga ketersediaan air dan nutrisi tanaman. Sarana budidaya ikan, kolam budidaya ikan berupa kolam terapi atau wadah permanen. Sistem aerasi dan pompa air untuk menjaga kualitas air dan oksigen terlarut. Pakan ikan yang sesuai dengan jenis ikan yang dibudidayakan. Prasarana sistem aquaponik, saluran penghubung antara kolam ikan dan media tanam untuk mendistribusikan nutrisi dari limbah ikan ke tanaman. Sistem sirkulasi air tertutup untuk efisiensi penggunaan air dan pengurangan limbah budidaya. Sarana budidaya unggas, ayam broiler, dan ayam petelur. Kandang unggas berupa kandang postal, kandang baterai, atau kandang tertutup yang disesuaikan dengan jenis ayam dan kapasitas pemeliharaan. Tempat pakan dan minum ayam, baik manual maupun semi-otomatis untuk mendukung efisiensi pemberian pakan dan air minum. Pakan unggas sesuai fase pertumbuhan dan produksi baik untuk ayam broiler maupun ayam petelur. Sistem pencahayaan dan pengaturan suhu kandang termasuk lampu pemanas brooder pada fase awal pemeliharaan. Peralatan sanitasi kandang seperti alat pembersih, desinfektan, dan tempat pengelolaan limbah kotoran ayam guna menjaga kebersihan dan kesehatan ternak. Prasarana pendukung, alat pemeliharaan dan pengawasan seperti pH meter dan termometer air, fasilitas pelatihan dan pendampingan teknis bagi pelaksana urban farming, dukungan keseimbangan dan kebijakan lokal untuk keberlanjutan pertanian perkotaan. Langsung kondisi lokasi atau lahan. Kelurahan Rawasari, Jakarta Pusat merupakan kawasan permukiman padat dengan keterbatasan lahan pertanian akibat alih fungsi lahan. Urban farming menjadi solusi melalui pemanfaatan pekarangan lahan kosong dan ruang terbuka bersama seluas 200 atau 500 meter sampai 500 meter. Meskipun lahan terbatas, penggunaan polybag, pot, dan penataan ruang yang efisien memungkinkan optimalisasi lahan. Didukung iklim tropis dan ketersediaan air, sistem urban farming tetap dapat diterapkan secara efektif di wilayah perkotaan. Rencana aktivitas. Yang pertama, persiapan, pembersihan dan identifikasi lahan, penyediaan sarana prasarana, serta sosialisasi konsep urban farming kepada masyarakat. Yang kedua, pelaksanaan, budidaya tanaman pangan dengan sistem tanam langsung dan polybag, pembangunan kandang, pengadaan, serta pemelihara ternak, termasuk penyiraman, pemupukan, pemberian pakan, dan pengendalian hama. Yang ketiga, pemanfaatan dan evaluasi,
pemanfaatan hasil panen untuk konsumsi dan penjualan, serta penggunaan limbah ternak sebagai pupuk organik. Desain pola tanam atau tata letak komoditas. Yang pertama, area budidaya tanaman hidroponik dan vertikultur. Sayuran daun dibudidayakan dengan sistem hidroponik dan vertikultur menggunakan pipa paralon, net pot, dan larutan nutrisi yang disusun vertikal sehingga efisien untuk lahan sempit perkotaan. Yang kedua, area budidaya tanaman polybag. Tanaman pangan seperti cabai, tomat, paprika dibudidayakan menggunakan polybag yang ditempatkan di pekarangan rumah sebagai alternatif budidaya tanaman yang membutuhkan media tanah lebih banyak. Yang ketiga, area budidaya tanaman pot dan container gardening. Tanaman hortikultura seperti cabai, tomat, dan herbal dibudidayakan dalam pot atau wadah seperti ember, drum bekas, atau kotak plastik yang fleksibel, mudah dipindahkan, dan sesuai untuk teras, balkon, maupun halaman rumah. Yang keempat, area budidaya ikan. Budidaya ikan dilakukan menggunakan kolam terpal atau kolam permanen yang dilengkapi aerasi dan pompa air untuk menjaga kualitas air dan mendukung pertumbuhan ikan secara optimal. Yang kelima, sistem aquaponik terpadu. Sistem aquaponik mengintegrasikan kolam ikan dan tanaman hidroponik melalui sirkulasi air tertutup, di mana limbah ikan menjadi nutrisi tanaman dan tanaman menyaring air sebelum dikembalikan ke kolam. Yang keenam, area kandang ayam. Kandang ayam ditempatkan terpisah untuk menjaga kebersihan, dengan kotoran ayam diolah menjadi pupuk organik bagi tanaman polybag dan container gardening. Kesimpulan, penerapan sistem urban farming terpadu di Kelurahan Rawasari, Kota Jakarta Pusat merupakan solusi yang relevan dalam menghadapi keterbatasan lahan perkotaan dan meningkatnya kebutuhan pangan. Integrasi budidaya tanaman pangan dan hortikultura, perikanan, serta peternakan unggas dalam satu sistem saling mendukung mampu meningkatkan efisiensi pemanfaatan ruang, air, dan limbah organik. Pemanfaatan teknologi sederhana seperti hidroponik, vertikultura, aquaponik, serta pemelihara ayam broiler dan petelur di kandang tertutup memungkinkan produksi pangan berkelanjutan di permukiman padat. Selain meningkatkan ketersediaan pangan segar, sistem ini berpotensi memperkuat ketahanan pangan rumah tangga, penambahan pendapatan masyarakat, dan mendorong kesadaran pertanian ramah lingkungan. Baik, berikut presentasi dari kelompok 1, kurang dan lebihnya mohon maaf, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.